Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Ramadannya Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Kali ini bersama saya Ustadz Hanif dan bintang tamu kita pada hari ini ada salah satu alumni kita lagi, pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi langkah setelah lulus dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini, beliau memang banyak sekali pengalamannya, terutama di bidang organisasi. Tidak hanya waktu SMP, SMA maupun sekarang sudah ada di bangku kuliah. Tidak lain dan tidak bukan, mari kita sambut Mas Rusdan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rusdan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Mas Rusdan ini lulus angkatan 2012. Iya Ustaz, betul Ustaz. 2012 itu berarti kurang lebih angkatan yang kelima atau yang keenam itu ya lulusannya Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Ingat sekali dulu karena Mas Rusdan ini salah satu putra dari ustadzah yang ada di sini juga. Jadi pas waktu kecilnya juga sudah sering bersama di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Mas Rusdan, mungkin bisa cerita aktivitas akhir-akhir ini. Selamat siang dari semuanya. Kenalkan, nama aku Rusdan. Seperti yang dikenalkan sama Ustadz Hanif tadi, saya dari angkatan 2012. Tentu sudah menjadi rasa hormat bagi saya untuk bisa pulang ke Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini. Sekolah tercinta, ya kan, dimana 6 tahun ini kan masa studi paling lama Ustadz ya, dibandingkan SMP, SMA, sehingga banyak memori yang harus terulang ketika saya berkunjung ke tempat ini. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing ke adik-adik sekalian ini untuk menjadi gambaran ke depannya. Walaupun ya kan masih banyak sekali alumni-alumni di luar sana yang tentu jangkauan prestasi atau mungkin wirausahanya sudah merambah ke level yang mungkin skala luas ya kan. Jadi saya di sini mungkin hanya contoh kecil saja ya kan, atau mewakili alumni kecil saja bahwasanya pasca SD ini, adik-adik ini atau setelah SD ini banyak yang bisa dinikmati, banyak yang bisa dilakukan, dan tentu banyak yang bisa dijadikan sebuah aktivitas sehari-hari ya kan. Saya pribadi ketika pasca SD ini sebenarnya kalau di SMP mungkin saya belum cenderung aktif Ustaz, ya kan. Tapi karena waktu itu SMP-nya masih di pondok masih di pesantren Ustaz, ya kan. Tapi memang dari dulu saya lebih suka ngobrol sama diri sendiri Ustaz, ya kan. Sehingga ada satu waktu di mana kapan ya saya harus bisa mencurahkan semua isi kepala, isi hati, isi pikiran ke teman-teman katakanlah. Nah, langkah-langkah kecil itu yang saya coba, saya lakukan di tiap hari sehingga hingga saat ini mungkin saya bisa menjadi seorang orator atau menjadi public speaker yang baik. Tentu itu dari lamanya saya memendam perkataan ya kan, pikiran itu saya rasa itu yang menjadi modal saya dalam berorganisasi seperti Ustadz. Ya kan, saya dimulai dari mungkin semenjak kelas 1 SMA. Saya dikenalkan dengan dunia IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, hingga saat ini saya mungkin sudah kurang lebih 6 tahun Ustaz, tidak terasa sudah 6 tahun, dan memang banyak yang sudah saya lewati. Tidak terasa 6 tahun ini menjadi waktu yang sangat singkat. Ketika saya throwback ke belakang, saya sudah mendapat banyak hal sekali ya. Tentu hal itu diimbangi dengan semua kontribusi, semua niat penuh, dan semua tekad penuh dalam berjuang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, seperti itu Ustaz. Oke, ternyata memang gak nyangka ya. Dulu itu Rusdan itu seorang yang kelas, ya utamanya awal-awal masuk di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 itu ya. Anaknya itu yang pendiam, cenderung dia, ya itu tadi mungkin karena hal-hal yang
lebih banyak dipendam, terus akhirnya ketika ada kesempatan untuk memulai, ada kesempatan untuk jalan sesuai dengan apa yang diinginkan, akhirnya itu bisa terlaksana dengan lepas gitu ya. Iya, Ustaz. Mas Rusdan, di IPM 6 tahun sampai sekarang ya mungkin ya, terus kemudian ketika masuk bangku perkuliahan itu ada satu wadah lagi yang namanya IMN, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari transisi ketika pelajar ke mahasiswa itu ada bedanya nggak, Mas? Ya, tentu ada bedanya ya teman-teman ya sekalian. Sama seperti ketika teman-teman nanti berjenjang dari tingkat sekolah dasar ke tingkat menengah pertama sampai teman-teman nanti ke menengah atas atau bangku perkuliahan, tentu ada satu proses yang itu sangat berbeda, baik lingkungannya, baik cara berpikirnya atau cara bertindaknya itu tentu sudah sangat beda. Di IPM kita cenderung kita lebih guyup ke adik-adik pelajar, kita bagaimana memenuhi kebutuhan teman-teman pelajar yang itu notabene mungkin tidak serumit kebutuhan mahasiswa seperti itu. Kebutuhan mahasiswa kita sudah dihadapkan dengan berbagai pilihan gimana kita harus mandiri kan. Sedangkan kalau pelajar kita masih jadi tanggungan guru, kita jadi tanggungan orang tua, tapi ketika kita sudah jadi mahasiswa banyak tanggungan yang itu kita harus ambil sendiri. Keputusan kapan pulang, kemudian kapan belajar, kapan harus aktif di organisasi, itu kalau kita nggak punya pegangan yang kuat dimulai dari SMP, SMA, tentu kita akan keteteran ketika nanti di ranah mahasiswa, di mana satu-satunya kontrol ya diri kita sendiri, Ustadz, untuk bagaimana baiknya mengatur porsi baiknya untuk diri kita sendiri, dan untuk orang lain tentu kita adalah kendali yang penuh di antara mahasiswa seperti itu, Ustadz. Yang jelas tantangan juga akan lebih kompleks lagi ya ketika di IMM ya. Betul, Ustaz. Karena memang satu mungkin skupnya atau lingkup yang ada di situ itu juga sudah lebih banyak lagi, utamanya mungkin ketika kita masuk di perguruan tinggi ini tidak hanya di lokal saja yang kuliah di situ, jadi berbagai macam karakter juga gitu. Ya, maka itu perlu kontrol betul ya dari diri sendiri. Betul, Ustaz. Kemudian untuk kegiatan yang di mahasiswa, ini kebetulan Mas Rusdan kan juga tergabung di BEM-nya UNER sekarang. Nah, ini untuk mensikapi masalah-masalah sosial sendiri itu, apakah memang itu dari dorongan diri ketika artinya ada permasalahan sosial yang ada di masyarakat, terus kemudian melakukan sebuah, tidak tahu itu apakah hanya sekedar aksi internal atau aksi yang memang harus keluar sehingga itu bisa tersampaikan aspirasinya, terutama untuk mewakili permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Di IMM atau di BEM sendiri gimana, Mas? Ya, bagaimana kita melihat persoalan sosial gitu, Ustadz ya. Tentu itu dimulai tidak hanya ketika kita mahasiswa, tapi sense atau indera kita dalam merasakan bagaimana orang ketika seorang menderita itu kan pasti sense-nya dilatih sejak dini, Ustadz ya. Nah, itu sudah harus dilakukan, bahkan karena mahasiswa ini lingkupnya sangat luas, bahkan itu sampai lingkungan masyarakat. Tentu sense kita dilatih bagaimana untuk peka, bagaimana kita membuat sebuah pendekatan, bagaimana kita membuat sebuah aksi yang itu kita berpihak pada permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, hal ini yang tentu teman-teman tidak bisa instan dalam melihat persoalan masyarakat ya, Ustaz ya. Bagaimana sekarang itu tentu contoh kecil kita minyak goreng langka, kemudian pandemi ini banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang muncul, pendidikan, kesehatan. Nah, di sana ketika kita tidak memposisikan sebagai seorang yang bertanggung jawab atas semua hal itu ya kan. Terkadang ada orang yang memilih, ya itu bukan urusan saya, Ustaz. Itu urusan orang lain dan keluarganya mungkin yang bisa. Yang penting saya mampu, saya pasti mampu. Ya. Nah, itu adalah prinsip yang mungkin tidak bisa disalahkan juga memang ya kan. Tapi ada nilai imbal, ada nilai kebaikan di mana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat.
kalau kita punya ilmu setinggi-tingginya Ustadz ya, kan teman-teman nanti mungkin barangkali nanti sekolahnya lebih tinggi, tingkat SMA, kuliah atau bahkan nanti sampai tingkat pasca sarjana S2. Nah, pertanyaannya adalah mau dikemanakan ilmu tadi Ustadz ya? Saya lebih baik ketika nanti cuman lulusan SD tapi kontribusi saya ke masyarakat itu lebih besar daripada orang-orang yang cenderung membuat menara gading. Artinya mereka mengunci diri di dalam sebuah circle atau lingkungan yang itu tidak memberikan manfaat ke masyarakat seperti itu Ustaz. Jadi saya sedikit geram ketika teman-teman ini ada beberapa mahasiswa atau teman-teman di lingkup Muhammadiyah yang itu tidak memberikan kebermanfaatannya untuk masyarakat luas Ustaz. Tentu di sini apalagi di ranah Muhammadiyah Ustaz ya, dari awal memang prinsipnya kan hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan bergerak di Muhammadiyah. Nah itu tentu diartikan sebagai pengabdian tanpa batas, pengabdian inklusif kepada masyarakat-masyarakat luas yang itu membutuhkan seorang cendekiawan, seorang aktivis, seorang yang memiliki kapabilitas untuk terjun ke masyarakat langsung. Seperti itu Ustaz. Kalau ditarik Mas Rusdan, apa yang sudah sekarang Mas Rusdan posisi gitu ya, posisi Mas Rusdan sekarang sebagai seorang yang aktivis, sebagai seorang yang punya wawasan dan keinginan untuk ya paling tidak memberikan kontribusi kepada permasalahan-permasalahan sosial. Kalau ditarik ke belakang ketika dulu waktu di SD, ada nggak hal-hal yang tadi disampaikan Mas Rusdan itu sebagai pengasah gitu ya, untuk rasa sosial, rasa peduliin? Iya. Itu dimulai dari kita memperlakukan teman sebaya Ustadz ya, betul. Ketika teman-teman mungkin perhatikan aktivitas bullying, ya kan, kemudian ada kawan-kawan yang disabilitas. Nah, tentu peran kita di sana ditunggu gitu loh Ustaz. Jangan diam. Munculkan sebuah aksi yang itu mungkin kecil ya kan, tetapi itu bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin membutuhkan. Contoh misal ketika ada sebuah circle yang itu melakukan penindasan atau bullying tadi, ya tentu seminimal aksi kita tidak usah ikut campur, kita tidak usah ikut membuli juga. Minimal ya kan? Itu ya. Nah, itu paling minimal Ustaz ya kan. Di sana saya juga beberapa kali ketika waktu SD juga ketika saya merefleksikan ya Ustaz ya, tentu hidup berdampingan dengan kawan-kawan disabilitas ini tidak gampang Ustaz ya kan. Makanya sekolah kreatif ini sangat luar biasa ketika membuka akses untuk kawan-kawan disabilitas bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan yang sama seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan ya kan? Apa yang kita harus perbuat ketika melihat kawan-kawan yang bullying atau tidak mampu sekolah atau katakanlah kesulitan dalam pembelajaran? Tentu teman sebaya inilah yang ditunggu ya kan. Pendampingan teman sebaya ini yang ditunggu. Kadangkala pendekatan guru itu mungkin masih kurang efektif Ustaz ya. Ketika harus terjun ke adik-adik atau terjun ke anak-anak yang notabene masih kecil. Nah, teman sebaya inilah yang didukung atau yang bisa menjadi penyambung bagi terberdayanya teman-teman yang katakanlah masih memiliki kendala dalam bersekolah. Seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana kita melatih sense tadi, indera tadi, tentu banyak sekali yang bisa diamati. Tentu kita tidak boleh abai, tidak boleh diam, tidak boleh hanya sekedar sekolah. Kalau hanya sekedar sekolah, sekolah negeri pun juga sekolah teman-teman. Tapi kita membahas sekolah kreatif, ya kan, SD Muda 20 lagi ya kan. Tentu banyak yang bisa dirasakan, banyak yang bisa dilakukan. Begitu Ustaz. Iya, oke ya. Jadi memang dari mulai SD dulu ya itu sudah sudah terbiasa untuk mengamati gitu ya. Betul, jadi tidak hanya mengamati tapi cari gimana sih enaknya ini, gimana sih seharusnya ini kan gitu ya. Betul Ustaz. Ya itu di program-program outbound terutama itu kan dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu kan memang sudah terprogram dengan bagus, artinya tertata dengan rapi dan memang betul ketika dengan teman yang seusia mungkin karena pemikirannya yang sama gitu ya, kebutuhan sama, pemikiran sama itu akhirnya jadi lebih gampang gitu untuk bisa masuk, untuk bisa memberikan ya masukan kepada teman-teman. Oke Mas Rusdan, untuk kedepannya kira-kira program Mas Rusdan sendiri seperti apa? Ya, yang paling dekat mungkin saya harus segera lulus dulu untuk program sarjana saya ini. Ke depan mungkin tentu saya
lebih ingin kembali dekat kepada masyarakat, Ustaz Hanif. Banyak PR, bahkan kalau saya berpikir merefleksikan diri, saya sama masyarakat luar tuh dekat Ustaz, tapi sama tangga sendiri saja saya mungkin masih menjaga jarak. Itu kan sebuah sindiran kecil buat saya tentu Ustaz ya. Dan tentu banyak ambisi-ambisi saya ya kan, saya juga mulai banyak membaca buku Ustaz ya. Nah, inilah yang harus dijaga sama teman-teman ya, terkait dengan bagaimana belajar seorang pembelajar, seorang pelajar ya kan. Kalau mereka berhenti dalam tahap pelajar ya mungkin bukan pelajar lagi. Saya sampai sekarang mungkin ya masih dibilang pelajar karena memang saya masih banyak yang dipelajari. Kemudian saya juga mungkin ada niatan untuk mengambil program pascasarjana Ustaz ya, S2 karena tidak cukup menjadi seorang aktivis, karena saya juga harus jadi seorang akademis. Kalau bisa ya akademis yang aktivis, aktivis yang akademis. Banyak persoalan di mana tidak bertemunya dua subjek ini, ya kan? Ada aktivis yang jalan sendiri tanpa ilmunya, ada akademis yang mengurung diri tidak tanpa aktif, betul. Nah, maka dua subjek ini aktivitasnya harus berjalan dengan seimbang, balance seperti itu, Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, yang diinginkan bisa terwujud. Kemarin memang jadi aktif itu harus totalitas ya. Karena kemarin sempat ada statement di belakang itu hanya wis Toma, aku iki relakno, infakno. Ya, saking totalnya jadi harus seperti itu ya. Ya kan, ketika didirikan dengan aman-aman yang besar ya Ustadz, bahkan waktu dengan keluarga pun harus direlakan. Tapi ketika ada keluarga membutuhkan harus tetap nomor satu. Nomor satu kan ya. Jadi itu sebenarnya perkataan-perkataan yang saya pelajari dari senior-senior Ustadz ya. Ketika seberapa totalnya dulu ketika belum ada handphone ya kan, itu harus dijemput satu persatu untuk rapat ya kan. Maka wis ta Bu, wis ta Pak, ikhlaskan saya dalam perjuangan Muhammadiyah. Ikhlaskan saya dalam perjuangan membela kepentingan masyarakat. Seperti itu Ustaz. Nggih. Ya, memang jadi harus melakukan sesuatu itu harus memang totalitas ya. Iya Ustaz. Biar satu bisa fokus, yang kedua tidak terganggu dengan yang lainnya, tapi tetap ada prioritas-prioritas yang harus diutamakan gitu. Betul Ustaz. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niatnya Mas Rusdan bergerak di lingkungan sosial masyarakat bisa menjadi kebaikan, dan tentunya itu bukan hanya kebaikan Mas Rusdan, tapi kebaikan orang tua juga yang sudah memberikan pendidikan, sudah memberikan bimbingan, pendampingan di masa-masa kecil gitu ya. Nah, sekarang sudah saatnya Mas Rusdan untuk berkiprah. Sudah saatnya Mas Rusdan untuk membuktikan bahwa tidak hanya orang-orang yang punya kepintaran saja yang bisa berkiprah, kan, tapi kepintaran tanpa kegiatan itu juga tidak akan terlihat. Betul. Mudah-mudahan itu yang bisa kita bicarakan hari ini, pemirsa sekalian. Kreatif TV Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20, banyak hal yang bisa kita pelajari, baik dari kehidupan di lingkungan masyarakat. Jadi tidak hanya banyak persoalan-persoalan yang memang itu bisa menjadi ladang buat kita berbuat supaya kita bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih sekali lagi Mas Rusdan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan untuk proyeksi ke depan bisa lancar dan bisa menjadi lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Bagi pemirsa, jangan lupa selalu stay di channel Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20, terutama di program-program Ramadan kita. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan mendapatkan kemenangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.